Hello everyone, welcome to my first video and it's me Gara, dan hari ini kita akan bahas 5 kasus hukuman paling mengerikan dalam sejarah manusia. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas yang pertama. Yang pertama, choke pear atau yang biasa disebut dengan pear of anguish. Seperti namanya, alat penyiksaan ini berbentuk seperti buah pear yang memiliki pastisi dan dapat terbuka lebar. Alat ini sangat populer di abad 16 di wilayah Eropa, di mana pada waktu itu banyak sekali perempuan yang ditangkap karena diduga sebagai penyihir. Sebagai ganjarannya, mereka disiksa menggunakan alat ini. Namun sebenarnya, alat ini tidak hanya digunakan untuk para pelaku yang diduga sebagai penyihir. Penerapan hukuman pada abad itu tergantung dari permasalahan dibuatnya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ada orang yang melakukan pelecehan homoseksual, alat itu akan dimasukkan ke dalam tubuhnya, lalu alat itu diputar hingga terbuka lebar dan menyebabkan kesakitan yang luar biasa dan pendarahan yang sangat banyak. Untuk para pelaku dugaan penyihir, alat ini akan dimasukkan ke dalam vagina lalu diputar hingga terbuka lebar dan menyebabkan rasa sakit luar biasa dan menyebabkan pendarahan yang sangat banyak. Dan hukuman untuk orang yang sering menyebar fitnah atau berita kebohongan, alat ini akan dimasukkan ke dalam mulutnya, diputar hingga mulutnya sobek. Kebayang gak sih guys? Serem banget ya. Kedua, Armageddon. Ini adalah alat siksa keabad 17 yang sangat terkenal di dunia. Bentuknya menyerupai lemari dengan berukuran seperti tubuh manusia dengan duri-duri sangat tajam di dalamnya. Jika si korban sudah di dalam, pintu itu akan ditutup, lalu duri yang sangat tajam itu akan menusuk tubuhnya dan mati secara perlahan karena kehabisan darah. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah duri itu tidak hanya menusuk tubuh korban, tetapi matanya juga kena durinya sampai berdarah. Serem banget ya. Ketiga, Brazen Bull atau banteng kuningan. Alat eksekusi ini berasal dari kota Akragas, kota baru di Yunani kuno. Ini merupakan sebuah mesin pembunuh yang sangat amat mengerikan dalam sepanjang sejarah. Awalnya, alat ini berhasil diciptakan oleh Perillus yang berasal dari Athena, yang dimana Perillus ini merupakan seorang pembuat besi yang sangat terkenal pada zamannya. Alasan dibuat alat ini karena seorang raja tiran yang bernama Palaris of Agrigentum yang menguasai kota Akragas di selatan Sisilia ini merasa bosan dengan metode eksekusi dan penyiksaan yang selama ini dia lakukan. Makanya dia menyuruh Perillus untuk membuatkan alat ini. Sebagai seorang penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara licik, Palaris membutuhkan rasa takut dari rakyat dan musuhnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Baik musuhnya, rakyatnya, bahkan kawannya sekalipun sudah banyak menjadi korban kebingungan raja tiran ini. Brazen Bull terbuat dari perunggu dan berbentuk seperti banteng yang memiliki pintu di salah satu sisinya. Ukuran alat ini juga menyesuaikan dengan ukuran banteng asli dan sengaja di dalamnya itu dibuat ruang kosong gitu untuk menyimpan orang yang akan dieksekusi. Cara kerja alat ini, jadi orangnya itu dimasukin ke dalam bantengnya, terus bawahnya tuh dipakein api biar orang di dalamnya itu kepanasan, dan orang itu menjerit teriak kepanasan di dalamnya. Gak hanya itu, Perillus mengatakan ke sang raja bahwa tangisan dan teriakan orang di dalam itu menjadi kesenangan tersendiri. Lalu suara jeritan seorang korban itu akan terdengar melalui hidung banteng, jadi seolah-olah banteng itu sepertinya sedang marah. Raja Palaris tidak percaya perkataan Perillus yang mengatakan bahwa ada rasa kesenangan tersendiri di saat korbannya teriak kesakitan. Dan yang parahnya adalah sang raja menunjuk Perillus sebagai korban pertama untuk percobaan alat penyiksaan ini. Parah banget gak sih, udah disuruh buatin alat ini, malah ditunjuk sebagai tumbal pertama untuk percobaan alat ini. Akhirnya Perillus teriak kesakitan di dalam banteng ini dan terbukti bahwa ternyata benar ada rasa kesenangan tersendiri saat sang raja mendengarkan teriakan Perillus. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah sang raja Palaris mati di alat eksekusinya sendiri karena dibunuh oleh Telemachus, leluhur Teron yang berhasil merebut kekuasaan sang raja Palaris. Wow, bener-bener parah banget. Yang keempat, skafisme. Skafisme adalah salah satu metode penyiksaan yang digunakan oleh orang Persia untuk menghukum terdakwa. Kalian kebayang gak sih menyiksa orang menggunakan kapal, tali, susu, dan madu? Cara metode ini adalah dengan mengikatkan terdakwa di antara dua perahu lalu dicekoki susu dan madu dan menyebabkan diare yang sangat parah. Tidak hanya itu, terdakwa diolesi madu di bagian selangkangan dan ketiak sebelum akhirnya kapal itu dibiarkan hanyut di perairan yang sangat tenang di bawah sinar matahari yang sangat panas. Dengan begitu mampu menarik banyak serangga untuk datang karena aroma yang bercampur sangat manis dan bau busuk dari kotoran manusia. Terdakwa akan mati secara perlahan karena dehidrasi dan gigitan atau sengatan para serangga.
Yang kelima dan yang ini terakhir adalah drawing and quartering. Kalian yang udah pernah nonton Pengabdi Setan 2 pasti tahu kan ada scenes di mana si bapaknya itu ditarik oleh 4 kuda dan ternyata hukuman itu beneran ada dong di dunia nyata. Drawing and quartering adalah salah satu metode hukuman paling tersadis yang pernah ada dalam sepanjang sejarah. Hukuman itu pertama kali dilakukan di Inggris pada abad ke-13. Jadi terdakwa tangan dan kakinya akan diikat di 4 kuda. Lalu 4 kuda ini akan lari berlawanan arah yang menyebabkan semua bagian tubuh si terdakwa ini putus sampai si isi perutnya itu keluar semua. Ya Allah, serem banget ya. Hukuman ini diperuntukkan bagi mereka yang bersalah atas pengkhianatan. Dan akhirnya hukuman ini dihapuskan pada tahun 1867. So, gimana menurut kalian? Hukuman nomor berapakah yang menurut kalian tuh paling menyeramkan dan paling mengerikan dan paling sadis? Dan kalian bakalan kebayang gak sih jika hukuman tersebut masih berlaku sampai sekarang dan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia? Like, comment, and subscribe, dan komen di bawah kalau misalkan kalian ada bahasan yang ingin dibahas, oke? Karena gue gak sabar banget untuk bikin video selanjutnya.